Ulangi lagi ya. Ya. Baik ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam yang senantiasa memberikan kita nikmat sehat, iman, Islam, sehingga kita bisa terus belajar, terus bisa beramal soleh yang terbaik. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Masya Allah, tabarakallah, pada subuh yang berbahagia ini kita mau coba ya berbagi, sharing ya, podcast SMK ya, subuh menggapai keberkahan. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita perdana hari ini ingin mengajak diri sendiri dan juga teman-teman sama-sama belajar ya di sini. Tidak ada merasa menggurui, sama-sama belajar semuanya. Nah, kita akan mencoba sharing ya. Mudah-mudahan bisa setiap hari kepada teman-teman semuanya. Oke, subahul khair, subahun nur. Nah, karena kita pagi ya. Baik, pada pagi hari ini kita mau membahas apa aja ya. Nah, kira-kira teman-teman mau bahas apa nih? Nah, oke, yang menarik adalah kita ini punya waktu 24 jam yang sama ya. Jadi bagaimana dengan waktu yang sama ini tapi mempunyai produktivitas yang berbeda gitu ya. Yang banyak orang itu ada yang sukses, juga ada yang belum sukses mungkin ya. Nah, dalam artian ada yang sudah berhasil atau yang belum. Nah, tapi kan mereka semua yang ada di dunia ini memiliki waktu yang sama, 24 jam. Nah, apakah ada teman-teman di sini, kawan-kawan di sini yang punya waktu 50 jam? Apakah berbeda dengan orang-orang yang kita anggap dia sukses gitu kan? Saya rasa sama ya. Nah, sebenarnya yang membedakan adalah bagaimana kita atau mereka orang-orang yang sukses itu memanage waktunya gitu. Nah, pada pagi yang ceria ini ya, kita mau sharing sih bagaimana sih memaksimalkan waktu kita sebagaimana orang-orang yang mempunyai kesuksesan itu. Intinya waktu kita dalam 24 jam itu semakin berkualitas dan produktif. Nah, produktif itu apa? Bukan sesuatu yang terlihat sibuk gitu ya, tetapi benar-benar kepada goal atau impian yang ingin kita capai. Nah, mau nggak nih teman-teman ya, kawan-kawan semuanya, yuk kita sama-sama belajar bagaimana sih membuat waktu 24 jam kita itu semakin produktif, efektif dan efisien. Nah, mau ya? Oke, kita lanjut. Siap? Nah, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi itu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan waktu dan ilmu yang kita dapat. Langsung saja. Jadi itulah yang membedakan. Mau hidup lebih berharga nilai? Sudah tampil di layar belum? Ini dia. Mau hidup lebih berharga dan bernilai. Nah, itu sebagaimana Quran surat Ibrahim ya ayat 7. Dan ingatlah juga tatkala Rabbmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Nah, pada hari yang ceria, bahagia dan semangat ini, maka kita harus, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb kita, Tuhan kita adalah senantiasa bersyukur. Nah, ini kita sudah bersyukur belum ketika dari memulai aktivitas dibangun pagi hari ini? Ayo, sudah belum? Nah, kita tahu-tahu bangun tidur ke masjid, bangun tidur
kamar mandi, ke toilet, ganti baju, ke masjid, sudah baca Quran sebagainya. Nah, kita kadang lupa ya bahwasanya bersyukur itu adalah sesuatu yang nikmatlah memberikan petunjuk kepada kita untuk senantiasa bersyukur, mensyukuri atas apa yang sudah kita miliki, atau kita punya, atau yang saat ini kita bisa nikmati. Nah, bersyukur dulu. Apapun itu, bisa menghirup udara segar. Nah, oksigen ini gratis loh, kawan-kawan semuanya ya. Nah, di luar sana ada juga yang dia bayar. Nah, bahkan sekarang lagi sulit-sulitnya ya. Nah, ketika ada wabah, ternyata ventilator sangat dibutuhkan. Nah, itu kan sesuatu yang mahal ya. Maka kita syukuri mulai apa yang sudah kita rasakan hari ini. Nah, di posisi terbaik insya Allah. Nah, yang pertama adalah bagaimana memanage ya, mengontrol, memonitor waktu 1 jam kita ini sama dengan 24 jam waktu produktif. Maka setiap pagi ya, ini saya juga lagi belajar ya, sama-sama belajar ya, bukan lebih baik. Maka kita harus membagi dalam 1 jam itu kan 60 menit ya. Nah, bagaimana dalam waktu 60 menit ini ternyata mempengaruhi 24 jam waktu kita ya, dari pagi, malam, siang gitu ya. Siang malam itu cukup dengan 1 jam kita mau ngapain sih dalam 1 jam ini. Nah, itulah membedakan orang yang sama-sama memiliki modal. Nah, waktu itu adalah modal yang sangat berharga. Maka ada yang bilang waktu adalah uang, waktu adalah rezeki, waktu adalah sesuatu yang berharga. Ketika udah sukses, punya uang banyak, ternyata waktu lebih berharga daripada uang. Nah, itu kan penting juga nih ya. Ingat-ingat ya, ketika kita belum sukses, banyak orang menggadaikan waktunya. Nah, artinya apa? Waktu sama dengan uang. Jadi uang lebih berharga daripada waktu. Maka dia bekerja siang malam dan sebagainya untuk mendapatkan upah atau penghasilan dengan menukar waktu dia. Tapi ketika di puncak ternyata sukses dan sebagainya, banyak uang, berlimpah harta, kita mungkin rezeki gitu ya, ternyata semakin sibuk. Nah, semakin uang untuk apa ya? Untuk makan cuman mungkin 3 kali, 2 kali ya, dan sebagainya. Pakai punya mobil 10 yang dipakai mungkin 1, itu pun kadang tidak dipakai. Punya rumah 3, 5 yang dipakai cuma 1. Kadang juga kita nggak pakai, kita di hotel. Nah, itu salah satu ya. Jadi nikmat yang harus kita syukuri ya. Apa rezeki itu apa yang kita bisa pakai, apa yang kita bisa gunakan. Nah, pada pagi hari ini mudah-mudahan ada manfaatnya buat saya sendiri ya. Intinya itu setiap pagi bagaimana membagi 1 jam ini itu berkualitas ya, untuk menentukan, memplanning ya di waktu 24 jam kita. Nah, sampai tidur kita jam berapa dan sebagainya. Maka setiap pagi dibagi dalam 1 jam itu kan 60 menit ya, 20 menit, 20 menit, 20 menit. Maka 20 menit pertama adalah, nah ini kata guru kita ya, abundance journal ya. Apa itu? Yaitu menulis 5 hal yang disyukuri setiap hari. Nah, melatih pikiran untuk selalu melihat apa yang bisa disyukuri setiap hari. Nah, coba teman-teman, apa tadi contoh tadi oksigen ya, gitu ya. Coba semuanya menghirup udara segar. Lalu coba aja mata ini, nih bulu mata bisa berkedip. Coba ditahan 5 menit, bisa nggak? Nah, bercucuran air mata kita aja nggak sanggup kita. Jadi kita bersyukur kita bisa membuka mata, bisa melihat. Nah, tangan bisa bergerak, kaki bisa berjalan, ya. Oksigen kita bisa hirup dengan sepuasnya tanpa harus bayar. Itu sebuah nikmat yang mahal, teman-teman. Ya, jempol nih, 5 jari ya. 1 mau nggak teman-teman? Nggak ada uang dan sebagainya, itu modal nih. Jempol nih, apalagi 2 nih. Sekarang mahal banget nih 2 jempol ini ya. Untuk main game bukan ya, untuk produktif ya, share-share kegiatan dakwah ya, firman Allah, hadis ya, share kegiatan seperti ini ya, semakin video yang motivasi ya, video yang membuat kita semakin menambah ilmu gitu ya. Nah, itu jempol ini berharga 2 ini nih. Coba teman-teman, saya kan cuma 2 nih, saya banyak kerjaan. Nah, laptop, handphone dan sebagainya. Coba saya minta 1 jempolnya, saya beli 50 juta. Mau nggak? Nggak mau. Jadi mahal sekali ya. Nah, ini yang harus kita syukuri. Kita lupa mensyukuri apa yang sudah kita miliki, apa kita punya atau yang kita nikmat saat ini. Kita membanding-bandingkan berharap terlalu tinggi sesuatu yang kita belum punya atau kita belum miliki.
Maka di pagi hari install mindset kita, pola pikir kita untuk 20 menit pertama menulis ya 5 hal yang disyukuri hari ini apa gitu ya. Bisa bangun pagi daripada yang lain ya, subuh bisa di masjid, bisa bersedekah, dan sebagainya. Itu adalah rasa syukur ya, nikmat waktu. Ternyata di waktu yang sama jam 5 subuh, jam 4 subuh ada orang yang bangun, ada yang jam 5 subuh sudah masih tidur. Nah, ada saudara-saudara Sunan Nusantara ya yang lain itu jam 7 sudah ngitung cuan uang gitu. Kita jam 7 baru bangun mungkin. Umat Islam ya seperti ini. Nah, maka kita ketertinggalan. Nah, saatnya mulai dari subuh menggapai keberkahan ya. Maka kita berbagi ilmu, berbagi motivasi di waktu subuh dan belajar. Jadi itu tulislah 5 hal yang disyukuri. Adalah maka ditulis ya 1 sampai 5 setiap hari. Hari ini alhamdulillah bisa bangun pagi, bisa bersedekah, bisa dan sebagainya, bertemu dengan teman-teman di masjid, misalkan bisa sharing di teras dan sebagainya. Yang kedua adalah 20 menit kedua adalah olahraga. Nah, biasa jogging, fitness atau kayak naik sepeda atau peregangan. Nah, 20 menit. Karena 20 menit ini ternyata membuat kita segar bugar untuk menjalani aktivitas selama 24 jam. Wah, Masya Allah ya. Ya juga ya, saya merasakan ketika sharing ya seperti ini, ternyata sebenarnya saya yang belajar ya. Ya juga ya, 20 menit ini mempengaruhi aktivitas kita 24 jam. Coba kalau tahu tuh flu, apalagi sekarang ya, kesehatan lebih berharga lagi daripada uang kan. Jadi olahraga penting, cuma 20 menit. Nah, olahraga apa aja dan sebagainya, maka di list. Misalkan barbel 100 kali. Nah, ini ada angkanya ya. Push up 20, 10 gitu ya. Nah, kemarin saya lagi mencoba membentuk habit. Nah, gitu ya. Habit produktif. Nah, yang 20 selanjutnya adalah planning. Yang membuat agenda-agenda. Nah, jadi hari ini mau ngapain sih? Nah, itulah 20 menit itu. Hari ini mau ketemu klien, hari ini mau meng-closing, hari ini mau briefing tim, hari ini mau upgrade ya tim, hari ini mau motivasi tim dan diri sendiri hari seperti ini. Hari ini mau nge-podcast, hari ini mau pengajian, hari ini mau bertemu dengan guru-guru, hari ini mau banyak hal lah gitu ya. Nah, itu dimasukkan dalam 20 menit ini. Kita membuat agenda selama 24 jam sampai kita tidur mungkin jam 11, jam 12 atau jam 10 malam. Nanti malam ngapain aja. Jadi detail ya waktu kita itu sehingga berharga. Itulah yang membedakan teman-teman semua, orang-orang yang sukses dan belum sukses adalah, atau orang-orang yang membuat waktunya berkualitas adalah ketika 1 jam awal itu kita membuat memetakan untuk bersyukur yang pertama, yang kedua olahraga ya kan, yang ketiga membuat agenda selama 24 jam aktivitas kita, apa yang akan kita lakukan dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Terus ikutin ya, ini channel pertama kita, entah namanya apa, yang mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah kita akan terus ya berjuang berbagi manfaat lewat virtual ya. Mudah-mudahan kawan-kawan semuanya diberikan kesehatan ya, diberikan keberlimpahan rezeki, dijauhkan dari kesulitan-kesulitan, dijauhkan dari bahaya dan sebagainya ya, dari musibah yang seperti di negeri kita ini saat ini ada gempa dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jauhkan itu, dan Allah Subhanahu wa taala kuatkan kita dalam menjalankan kehidupan ini, aktivitas kita semakin berkualitas, produktif dan bermanfaat. Itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang dan lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.